Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvi, saya dari kelas 11 IPA 1, absen 32. Kali ini saya akan melakukan praktikum biologi yang bertujuan untuk mengetahui proses osmosis dan lebih memahami bahwa adanya proses osmosis dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita simak videonya. Sebelum kita memulai praktikum, kita harus menyiapkan terlebih dahulu bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktikum biologi kita kali ini. Nah, untuk bahannya ada garam, ada 2 buah tomat, dan 1 buah kentang. Untuk alat dan ada juga air ya. Jangan lupa karena untuk larutannya. Nah, untuk alatnya ada pisau, ada sendok, dan 2 buah cup sebagai wadahnya. Nah, setelah kita menyiapkan bahan-bahan dan alat-alat ini, mari kita mulai praktikum ya. Yuk kita simak. Yuk sekarang kita mulai ya praktiknya. Pertama-tama ada 1 cup air yang tadi yang setelah kita siapkan, ini kita bagi menjadi 2 cup ya. Kita bagi menjadi 2 cup. Nah, setelah dibagi rata seperti ini, salah satu larutannya kita masukkan 1 sendok garam agar menjadi larutan garam. Ini ada 1 sendok garam, kita masukkan. Lalu kita aduk. Nah, yang sebelah sini. Nah, untuk yang sebelah sini ada larutan garam, sebelah sini ada larutan biasa. Dan sekarang saya akan melakukan percobaan terhadap 2 tomat ini. Apa yang terjadi ketika kita masukkan ke dalam larutan garam dan apa yang terjadi ketika kita masukkan ke dalam larutan air biasa. Dan kita akan amati selama 10 menit ya. Setelah direndam selama 10 menit, dapat kita lihat bahwa tomat yang kanan ini merupakan hasil dari perendaman menggunakan larutan garam. Dan tomat yang sebelah kiri ini merupakan hasil dari perendaman menggunakan air tawar atau disebut juga air biasa. Nah, perbedaan dari kedua tomat ini dapat kita lihat bahwa tomat yang dimasukkan ke dalam larutan garam ini lebih mengkerut atau lebih mengecil dibandingkan larutan yang dimasukkan ke dalam larutan air tawar. Nah, hal ini itu disebabkan karena larutan garam itu lebih pekat dibandingkan larutan air tawar, sehingga terjadi peristiwa osmosis yang memindahkan air dari tomat ke air garam, sehingga menyebabkan tomat ini mengkerut atau mengecil. Sedangkan untuk tomat yang dimasukkan ke dalam air tawar atau air biasa mengembang karena terjadi peristiwa osmosis dari air ke dalam tomat. Sekarang kita akan melakukan percobaan terhadap kentang ya. Seperti yang tadi, bahwa yang kanannya merupakan larutan garam dan yang kiri ini merupakan larutan air tawar atau air biasa. Nah, pertama-tama kita potong menjadi 2 dengan ukuran yang sama ya. Jangan ada yang lebih besar atau jangan ada yang lebih kecil. Nah, ini sudah kita belah menjadi 2 dan jangan ada yang lebih besar dan jangan ada yang lebih kecil ya. Ini pas kita bagi menjadi 2 ya. Dan kita akan masukkan ke dalam larutan garam dan larutan biasa. Nah, ini kita kecilin dikit karena yang kanan lebih besar ini.
sekarang ukurannya udah sama ya, dan kita akan lihat bagaimana perbedaan antara dua ketika kita masukkan kedua kentang ini ke dalam larutan garam dan larutan air tawar. Kita potong sedikit lagi karena menurut saya ini agak sedikit besar. Kita langsung masukkan ya. Setelah 10 menit dapat kita lihat bahwa yang kanan ini merupakan kentang yang direndam menggunakan larutan garam, dan yang kiri ini merupakan kentang yang direndam menggunakan air biasa atau air tawar. Nah, kentang yang direndam menggunakan air biasa ini dia itu menjadi lebih berat, atau kentang ini beratnya itu bertambah dibandingkan sebelum direndam menggunakan air biasa. Hal ini itu dikarenakan kentang ini mengalami peristiwa osmosis di mana kandungan air yang di luar kentang itu lebih besar. Jadinya air itu jadi cenderung masuk dan menyebabkan kentang bertambah, atau bisa disebut juga hipotonis. Nah, untuk kentang yang direndam menggunakan air garam ini itu beratnya itu menjadi berkurang atau menjadi ringan dibandingkan sebelum direndam menggunakan air garam. Hal ini itu disebabkan karena kentang itu mengalami peristiwa osmosis di mana kandungan air pada kentang itu lebih besar, jadi air cenderung keluar yang menyebabkan berat kentang menjadi berkurang atau bisa disebut juga menjadi hipertonis. Setelah kita melakukan berbagai praktikum tadi, dapat disimpulkan bahwa adanya proses transfer zat osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, proses osmosis itu merupakan perpindahan zat dari yang konsentrasi airnya tinggi ke larutan yang konsentrasi airnya rendah. Bagaimana setelah kalian melihat video praktikum tadi, kalian menjadi tahu kan bahwa proses osmosis itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, semoga video tadi bermanfaat ya. Dan maaf banget soalnya dari tadi banyak suara-suara bising yang mengganggu dalam pembuatan video ini. Semoga apa yang telah saya lakukan dalam video ini atau ada kata-kata yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye.